warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Primasari SPD, Guru Matematika SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Barat. Sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, LPTK Universitas Jambi. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Barat di kelas 2 OTKP untuk materi peluang dengan model pembelajaran program Burst Learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajar di kelas 2 OTKP. Mari ikut saya ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah baik. Jadi sebelum kita belajar, harapnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang akan dipimpin oleh Rio. Silakan Rio. Dulu siap. Berikan semua kegiatan. Kembali mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, apa hadir semua? Ya, semua, Bu. Hadir, Bu. Alhamdulillah, berarti kalau kalian hadir semua, kita semangat untuk belajar. Apa sudah siap semuanya? Buku, pena? Sudah, Bu. Kelasnya sudah bersih? Sudah? Ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita sama-sama melaksanakan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini kita apakan untuk dalam pembelajaran. Nah, apa kesepakatan kelas kita yang pertama? Siapa yang bisa? Winda? Saling menghargai. Saling menghargai. Berarti apa itu saling menghargai? Jadi kalau kalian di kelas ini saling menghargai pendapat kawan. Jangan bilang nanti kalau kawan mempresentasikan LKPD-nya, kalau salah buha atau apa istilah-istilah kalian. Jadi kita pendapat orang itu, kawan sekelas itu kita saling menghargai, ya. Yang kedua, siapa yang bisa? Ya, Bertanggung jawab. bertanggung jawab. Jadi apa itu bertanggung jawab dalam kegiatan kita hari ini? Kita bertanggung jawab dalam apa tugas yang ada yang Ibu berikan. Jadi bekerja sama kalian dalam menyelesaikan LKPD-nya nanti, jangan sendiri-sendiri, ya. Nah, yang ketiga, Ayo. ya, Rio, disiplin. Apa itu? Disiplin waktu. Jadi dalam mengerjakannya apa? Sesuai dengan waktunya itu, ya. Jadi kesepakatan kelas kita pada hari ini di kelas kita, yang pertama apa? Saling menghargai. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, Disiplin. Sebelum kita mempelajari pelajaran berikutnya, marilah kita mengingat pembelajaran yang kemarin. Siapa yang masih ingat pembelajaran pada pertemuan kemarin? Bu, Ya, pelajaran permutasi. permutasi. Apalagi yang kemarin? Kombinasi. Ini kombinasi, ya. Saya perhatikan permutasi itu apa? Adalah banyaknya cara untuk menyusun unsur yang berbeda dalam urutan tertentu tanpa ada unsur-unsur diulang-ulang. Ya, itu adalah apa? Permutasi. Lalu kombinasi. Kombinasi apa? Adalah banyaknya cara untuk menyusun unsur yang berbeda tanpa ada unsur diulang dari unsur tersebut tanpa memperhatikan urutannya, ya. Berarti kalau materi yang kemarin apa? Permutasi dan kombinasi. Ya. Sekarang kita mempelajari peluang itu apa? Manfaat peluang suatu kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita contohkan. Seorang peserta didik
membuka usaha kecil-kecilan dengan menjual es krim. Untuk mencari tahu rasa es krim yang digemari teman-temannya, siswa tersebut melakukan survei. Untuk es krim rasa coklat dan stroberi hasilnya sekitar 27 dan 36 siswa lebih menyukai rasa stroberi, ya. Artinya kemungkinan teman-teman yang menyukai es krim rasa coklat adalah 75%, ya. Dan kemungkinan teman-temannya menyukai stroberi adalah sebesar apa? 25%. Karena tadi yang coklat 75%, stroberinya 25%. Dengan demikian siswa tersebut akan menjual lebih banyak es krim rasa coklat ketimbang rasa stroberi. Supaya peluang dagangannya laris menjadi semakin besar, jadi teori peluang sangat berperan penting untuk mengembangkan usaha siswa tersebut, ya. Dan kemungkinan teman-temannya menyukai itu, nah itu tadi ya, peluang suatu kejadian contoh dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang kita pelajari pada saat pembelajaran sekarang yaitu apa? Peluang suatu kejadian. Apa itu peluang suatu kejadian? Adalah perbandingan antara jumlah suatu kejadian NA yang dilambangkan dan semua kemungkinan yang ada itu dilambangkan apa? S. Secara matematis, rumus peluang suatu kejadian A pada ruang sampel apa? S, ya. Nah, kompetensi dasar pada pertemuan ini yang kita pelajari yaitu apa? 3.26 menentukan peluang suatu kejadian. 4.26 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. Ya. Dan indikator pencapaiannya apa? 3.6 menganalisis nilai peluang suatu kejadian. 4.26-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. Ya. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini apa? Peserta didik dapat menganalisis peluang suatu kejadian melalui model pembelajaran PBL dengan benar. Jadi model pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan model pembelajaran PBL, ya. Dan karena kita belajar mengenai model problem based learning, nah di awalnya diberikan sebuah masalah. Jadi masalah yang kita pakai pada peluang suatu kejadiannya ini, ya nak. Apa masalahnya? Abi dan Budi sedang bermain ular tangga menggunakan dua buah dadu. Saat ini pada posisi Abi dan pada kotak nomor 9. Saat Abi menjalankan apa? Koinnya. Dan nanti Abi berharap akan sampai pada kotak nomor 16 sehingga bisa menaiki tangga dan sampai pada kotak nomor 48. Untuk sampai pada kotak nomor 16, maka dadu yang harus muncul ketika dilemparkannya itu harus berjumlah berapa? 7. Iya. Jadi permasalahan kita ini apa? Berapa peluang munculnya mata dadu berjumlah berapa? Berjumlah 7, ya. Ya, nanti soal ini kita apakan di LKPD, ya. Dan siapa yang ada yang pertanyaan masalah ini? Yang pertama siapa yang bisa? Linda. Bagaimana cara menghitung peluangnya, Bu? Bagaimana cara menghitung peluangnya? Yang kedua siapa? Apa saja yang dibutuhkan untuk menghitung munculnya mata dadu? Apa saja dibutuhkan untuk menghitung munculnya mata dadu, ya? Dari pertanyaan Winda dan Agnes, nanti dapat kita jawab. Kalian jawab di mana?
di LKPD yang nanti Ibu bagikan ya. Nanti ada penyelesaiannya ya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita belajar karena kita menggunakan model problem-based learning. Jadi kita belajarnya mengenai apa? Kelompok ya. Kelompok nanti Ibu bagikan LKPD. Nanti kalian selesaikan LKPD itu secara apa? Secara bersama-sama. Jadi jangan hanya mengerjakan satu kelompok itu satu orang, dua orang. Jadi kita diskusi ya. Nah, setelah itu nanti ada yang mempresentasikan salah satu kelompoknya ke depan dari jawaban LKPD tersebut ya. Sebelum kita memulai kerja kelompok kita, kalian kemarin sudah Ibu bagi per kelompoknya kan? Sudah ya. Sudah ada nama-namanya. Berapa kemarin? Antara berapa? Antara 4 sampai 5 per kelompok ya. Sehingga dapat kita bagi di kelas 2 TKP ini berapa kelompok? 4 kelompok. Judulnya sudah sesuai kelompok? Sudah. Ya. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Dan juga bahan ajarnya ya. Nanti kalian penyelesaian bisa juga menengok bahan ajar ya. Nah, coba kalian perhatikan sebelum kalian mengerjakannya. Di situ ada petunjuknya ya. Apa yang kalian kerjakan pertama kali? Bacalah sebelum mengerjakan LKPD. Lalu perhatikan penjelasan guru di depan sebelum memulai mengerjakan. Lalu apa lagi? Isilah titik-titik pada setiap pertanyaan-pertanyaan di bawah secara berkelompok. Tanyakan kepada guru jika mengalami kesulitan ya. Jadi langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama kalian lihat di situ ada masalah yang Ibu berikan ya. Nah, setelah itu apa lagi? Ada langkah pertamanya, langkah keduanya, langkah ketiganya sampai penyelesaiannya ya. Lalu bekerjanya apa? Secara kelompok. Nah, apakah ada yang belum paham mengenai LKPD yang telah diberikan? Sudah paham, Bu. Sudah paham? Kalau sudah paham berarti kalian apa? Mengerjakannya secara kelompok ya, dengan ada soalnya Ibu LKPD-nya edukasi, bahan ajarnya ya. Jadi jangan kerjakan satu-satu orang ya, secara diskusi ya. Berarti yang kelompok 1 siapa? Kami, Bu. Linda, ini kelompok 2, Ines, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Jadi baca petunjuknya. Ada petunjuk berapa di sini ya? Satu. Nah, nanti apakan ya diisi di situ. Perhatikan langkah-langkahnya, apa pertanyaan di sini. Lalu kalian selesaikan penyelesaian masalahnya ya. Jadi kalau tidak paham bisa tunjuk tangan ya. Tanyakan Ibu. Ya, tulis siapa yang bisa menghafalkannya siapa? Menjawab kerjasamanya, jangan diam. Ini berapa hasilnya? Diskusi. Silakan. Siapa jawabannya di sini? Ini tukang salin atau kamu yang menulis? Ya, ini tulis dulu ya. Ya. Ya, gimana diskusinya kelompok 1? Sudah selesai? Sudah.
Sudah selesai. Kelompok 2 di mana ini? Jawabannya sudah? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Kelompok 3? Sudah, Bu. Lalu Paham? Kelompok 4? Sudah, Bu. Sudah selesai semuanya ya. Ya. Karena semua kelompok sudah selesai, ya kita suruh beberapa kelompok untuk ke depannya untuk mempresentasikan hasil dari pelajaran kelompok EKPD-nya. Ya, jadi menyajikan karyanya ke depan. Nah, kelompok siapa yang terlebih dahulu bisa mempresentasikan ke depan? Linda, ya. Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peluang suatu kejadian. Oke, mari kita lihat masalah yang akan kita kerjakan. Abi dan Budi sedang bermain keluar tangga menggunakan dua buah dadu saat ini. Pada posisi Abi, dadu pada kotak nomor 9 saat Abi menjalankan pionnya. Nanti Abi berharap akan sampai pada kotak nomor 16 sehingga bisa menaiki tangga dan sampai pada kotak nomor 48. Untuk sampai pada kotak nomor 16, maka dadu yang harus muncul ketika dilemparkannya yaitu berjumlah 7. Berapa peluang munculnya mata dadu berjumlah 7? Untuk penyelesaian masalahnya yaitu dadu berjumlah 7 dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Langkah pertama yaitu tabel di bawah ini istilah tabel di bawah ini untuk menentukan banyaknya ruang sampel yang banyaknya kemungkinan mata dadu muncul ketika dilambungkan. Oke, mari kita lihat yang untuk tabel yang pertama itu ada 1,1, 2,1, 3,1, 4,1, 5,1, 6,1. Untuk tabel yang kedua 1,2, 2,2, 3,2, 4,2, 5,2, 6,2. 1,7, 2,3, 3,3, 4,3, 5,3, 6,3. 1,8,
Tabel yang keempat 1,4, 2,4, 3,4, 4,4, 5,4, 6,4. Tabel yang kelima 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5. Untuk tabel yang terakhir 1,6, 2,6, 3,6, 4,6, 5,6, dan 6,6. Di langkah yang kedua, kejadian itu adalah 6 kotak. Hasilnya ada 7 karena ada 6 kemungkinan yang terjadi. Mari kita lihat, yaitu ada di kolom yang terakhir itu ada 1,6 dan 2,5, 3,4, 4,3, 5,2 dan 6,1. Itu ada karena kotaknya ada 6 dan hasilnya juga ada 7. Maka banyaknya ruang sampel yaitu 36. Langkah kedua yaitu Kenapa sih ada? Kan yang lama bulan. Untuk langkah yang kedua yaitu menentukan banyaknya kejadian yang muncul dengan jumlah maka dadu sama dengan 7. Di sini misalkan A adalah kejadian munculnya maka dadu sama dengan 7. Maka A 1,6 dan 2,5, 3,4, 5,2, yang terakhir 0,1. Sehingga banyaknya kejadian A adalah 6. Angka yang ya. Angka yang itu. Untuk langkah yang ketiga, menentukan peluang kejadian munculnya jumlah mata dadu sama dengan 7. Yaitu misalkan P, A adalah peluang kejadian munculnya mata dadu sama dengan 7, maka peluang kejadian A yaitu banyaknya kejadian A dibagi banyaknya kemungkinan mata dadu yang muncul S ditulis sebagai berikut. PA, N dalam kurung A sama dengan dibagi N dalam kurung S. Yaitu 6 dibagi 6 per 36 sama dengan 1 per 6. Ya. Jadi gimana? Baiklah, itu saja untuk presentasi yang telah kami diskusikan. Apakah ada kelompok lain ingin menanggapi atau bertanya? Ya, pergi. Saya Mutia Supriyani, perwakilan dari kelompok 4, mau bertanya. Di langkah kedua, kejadian itu ada 6. Bagaimana bisa hasilnya 7? Baiklah, mari kita lihat tadi di langkah yang pertama. Itu mengapa ada 6 kotak? Karena di sini tadi ada 1,6 itu hasilnya 7 dan 2,5 hasilnya juga 7 dan 3,4 hasilnya 7 dan 4,3 hasilnya 7 dan 5,2 hasilnya 7 dan yang terakhir 6,1. Itulah kenapa ada 6 kotak dan hasilnya dalam kotak ini hasilnya semua 7 dari sekian banyaknya hasil. Terima kasih. Baiklah, sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kelompok 1 ya. Silakan duduk di tempatnya. Kita beri aplaus dulu ke kelompok 1 yang sudah presentasi kelompoknya ya.
Nah, perbaiki ya. Kalau ada yang salah ya dari yang kalian kerjakan tadi, karena sudah ada dua kelompok yang tampil, jadi tahu mana yang salah, mana yang benar. Perbaiki ke KPD-nya sebelum dikumpul. Ya. Terima kasih bagi kelompok yang sudah tampil ya, supaya nanti dapat perbaiki lagi ya pembelajarannya. Dan bagi kelompok yang tidak tampil, lebih belajar lagi supaya ketemu berikutnya kita bisa mempresentasikan hasil EKPD-nya ya. Dan sebelum Ibu mengakhiri ini, ada soal ya, evaluasi pengetahuan. Ini kalau tadi itu EKPD-nya dikerjakan secara apa? Ini secara lebih secara diskusi atau secara berkelompok. Kalau ini secara individu ya. Jadi nanti Ibu nengok hasil evaluasi pengetahuan kalian dari sini. Apakah kalian memahami materi yang hari ini atau tidak ya. Nah, kerjakan hasil pengetahuannya. Ya, 5 menit ya. Cukup 5 menit aja, tidak lama-lama. Nah ya, kerjakan itu. Kerjakan secara sendiri, bukan berkelompok. Waktunya 5 menit ya, jadi langsung kerjakan. Jangan lama-lama. KPD semuanya itu kumpulannya. Mana di kelompok 3 dan sebagainya. Dah? Dalam pembelajaran pada hari ini, nanti Ibu suruh membacakan 2 orang. Siapa yang bisa menjawab dari hasil refleksinya ya. Kerjakan sebentar aja ya. Sama-sama. Jawab. Jawab jawabannya di samping. Nanti ya soalnya itu. Ya, isi ya. Ya. Jadi isi refleksinya bagaimana?
bisa mempresentasikan hasil refleksi siswa satu orang aja? Ya? Siapa yang bisa mempresentasikan hasil refleksi siswanya? Linda. Nah, coba nak. Di sini aja depan ini. Dah. Kita lihat hasil refleksi dari Linda. Oke, hasil refleksi saya yang pertama yaitu apa manfaat yang anak-anak peroleh dari materi pembelajaran. Saya bisa memperbandingkan antara jumlah suatu kejadian yaitu N, A, dan NS. Apakah anak-anak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik? Saya sangat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Apakah anak-anak bisa memahami instruksi yang disampaikan oleh guru selama proses pembelajaran? Saya memahami semua instruksi mulai dari menjelaskan hingga menerangkan sebuah pembelajaran. Apakah media pembelajaran atau LKPD yang digunakan dapat mempermudah anak-anak dalam proses pembelajaran? Ya, karena saya tidak usah lagi menulis soal karena sudah ditulis di lembar kertas LKPD. Yang kelima, bagaimana dari materi ini yang belum anak-anak pahami dalam proses pembelajaran ini? Tidak ada, saya memahaminya semua. Untuk yang keenam, sikap positif apa yang dapat anak-anak peroleh dari proses pembelajaran ini? Saya bisa menyelesaikan suatu masalah peluang kejadian. Untuk yang ketujuh, apa yang anak-anak lakukan untuk memperbaiki hasil belajar? Saya akan mengoreksi lagi hasil pembelajaran yang telah saya kerjakan. Untuk yang terakhir, sebutkan kesulitan yang anak-anak alami dalam pembelajaran. Saya tidak mengalami kesulitan karena saya memahami semua pembelajaran yang diberikan oleh guru. Sekian dari refleksi saya. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Winda ya, sehingga dapat membacakan refleksinya. Tolong dikumpul yang sudah selesai. Sudah semuanya? Sudah? Masih sudah sampai refleksi. Jadi materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya ya, sebelum kita akhiri, yaitu materi apa besok. Jadi kalian pelajari di rumah kan ada buku ya, buku pedoman kalian yang ada di pustaka. Jadi baca mengenai apa? Statistika. Ya, nanti materi kita setelah ini adalah statistika. Semangat! Bandung, Bandung, dadang, dadang, Bandung, Bandung, ding, 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 ding. Bandung, Bandung, dung, 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 dadang, 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 ding, 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 dung, 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 dung. Sip, semangat! Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa yang dipimpin oleh Rio. Ya, Rio, silakan. Yo, siap. Hentikan semua kegiatan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam.